Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pesamka. Perkenalkan, nama saya Java Dufan Kalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izaki Raja Rafael. Nama saya Michael Wilford Bakara. Nama saya Andrian Maulana. Perkenalkan, nama saya Musyafa Ramdan. Di sini kita berjudul implementasi kriptografi hybrid menggunakan algoritma AES dan RSA untuk mengamankan file. Latar belakang. Di era digital yang terus maju, informasi teknologi telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai kegiatan seperti menyimpan informasi, mengirim dokumen, hingga berkomunikasi sekarang dilakukan secara online. Seiring dengan berkembangnya teknologi, resiko terhadap data juga semakin meningkat. Insiden seperti pencurian informasi, peretasan, dan penyalahgunaan data semakin sering muncul. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang tidak hanya tangguh tetapi juga tetap efisien saat dioperasikan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah kriptografi hybrid yang menggabungkan algoritma simetris dan asimetris, yaitu algoritma AES dan RSA. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara mengamankan data digital agar tidak dapat diakses oleh pihak berwenang? 2. Bagaimana mengatasi kelemahan penggunaan satu algoritma kriptografi dalam sistem keamanan data? 3. Bagaimana menggabungkan algoritma AES dan RSA dalam suatu sistem kriptografi hybrid yang efektif dan efisien? 4. Serta bagaimana proses enkripsi dan deskripsi file dapat dilakukan dengan baik menggunakan metode kriptografi hybrid. Tujuan dan manfaat. 1. Mengimplementasi algoritma AES sebagai metode enkripsi data dalam sistem pengamanan file. 2. Mengimplementasi algoritma RSA sebagai metode pengaman kunci dalam proses kriptografi. 3. Menggabungkan algoritma AES dan RSA dalam suatu sistem kriptografi hybrid yang efektif dan efisien. 4. Menganalisis proses enkripsi dan deskripsi file pada sistem yang dibangun. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah metode studi literatur dan eksperimen. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, dan sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan kriptografi. Selanjutnya dilakukan tahap perancangan untuk menentukan alur kerja aplikasi yang akan dibangun. Tahap terakhir adalah implementasi dan pengujian sistem yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Kriptografi. Kriptografi adalah bidang ilmu yang berfokus pada metode untuk melindungi informasi agar tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berhak. Proses ini dilakukan dengan mengkonversi data asli atau plain text menjadi bentuk yang sulit dipahami melalui ciphertext, penerapan algoritma, dan kunci tertentu. Dalam kriptografi terdapat dua proses penting, yaitu enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah proses yang mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti. Sementara deskripsi adalah tahap yang mengembalikan bentuk yang tidak dapat dimengerti ke bentuk data asli. Secara matematis, proses ini dapat dinyatakan sebagai berikut. C sama dengan EK dalam kurung P sama dengan D, K dalam kurung C. Keterangan, P adalah plain text atau data asli, C ciphertext atau data yang telah dienkripsi, E proses enkripsi, D adalah proses deskripsi, dan K adalah kunci atau key. AES atau Advanced Encryption Standard. AES atau Advanced Encryption Standard adalah salah satu algoritma kriptografi simetris yang paling banyak diterapkan saat ini. Terdapat tiga kunci, yaitu menggunakan satu kunci tunggal untuk proses enkripsi dan deskripsi, kecepatan dalam mengolah informasi sehingga ideal untuk mengenkripsi file yang berukuran besar, dan yang terakhir ada AES mendukung ukuran kunci 128 bit serta 192 bit dan 256 bit. Secara matematis, proses enkripsi AES dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu C sama dengan EK dalam kurung P. Keterangan, P adalah plain text, C adalah ciphertext, dan K adalah kunci atau key. AES beroperasi dengan menggunakan blok data yang memiliki ukuran 128 bit, dan blok ini diwakili dengan format matriks 4x4 byte yang dinamakan state. Berikut adalah state-nya.
Proses enkripsi AES dilakukan melalui beberapa tahapan transformasi, yaitu yang pertama ada subbytes atau substitusi byte menggunakan hashbox, yang kedua shift rows atau pergeseran baris, yang ketiga mix columns atau pencampuran kolom, dan yang keempat ada add round key atau penambahan kunci. Transformasi tersebut diulang beberapa kali dalam beberapa siklus bergantung pada panjang kunci yang diterapkan. Secara umum, proses enkripsi AES bisa dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama ada state sama dengan add round key atau state round key. Yang kedua ada state sama dengan subbytes atau state. Yang ketiga state sama dengan shift rows atau state. Dan yang keempat ada state atau mix columns atau state dalam kurung state. RSA atau Reverse Summer Edelman. RSA atau Reverse Summer Edelman adalah suatu algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan dua kunci yang berbeda. Terdapat tiga keunggulan dalam RSA, yaitu yang pertama menggunakan kunci publik untuk proses enkripsi dan kunci privat untuk proses enkripsi. Yang kedua ada keunggulan RSA yang kemampuannya dalam melindungi distribusi kunci, dan yang ketiga ada kekurangannya pada RSA terkait dengan kecepatannya. Secara matematis, proses dalam algoritma RSA dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu, pembangkitan kunci generation. Satu, pilih dua bilangan prima, P dan Q. Dua, hitung modulsnya. N sama dengan P, X, Q. Tiga, hitungan nilai Totien, Euler. Empat, pilih eksponen publik E dengan syarat satu lebih besar E, lebih besar N dan FPB sama dengan 1. 5. Tentukan eksponen privat D yaitu inverse E modul sehingga D kali E mod sama dengan 1. Dari proses tersebut diperoleh kunci publik dan kunci private. 2. Proses enkripsi. Pesan diubah menjadi ciphertext C dengan rumus C sama dengan M E mod N. 3. Proses deskripsi. Ciphertext C dikembalikan menjadi pesan asli M dengan rumus M sama dengan C D mod N. Dengan demikian hanya pemilik kunci privat D yang dapat membuka pesan yang menggunakan kunci publik. Keamanan tetap terjaga meskipun kunci publik disebarluaskan karena untuk memproses D diperluaskan pemfaktoran N menjadi P dan Q dan yang sangat sulit dilakukan apabila bilangan primanya berukuran besar. Kriptografi hybrid adalah teknik yang mengintegrasikan simetris dan asimetris dalam suatu sistem perlindungan. Metode ini bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing algoritma, yaitu kecepatan enkripsi dari AES dan keamanan dalam distribusi kunci yang disediakan oleh RSA. Dalam metode ini, enkripsi dilakukan menggunakan algoritma simetris AES untuk mengamankan data utama, sedangkan algoritma asimetris RSA digunakan untuk melindungi kunci dari AES. Secara umum, proses kriptografi hybrid dapat dinyatakan sebagai berikut. Satu, enkripsi data. C 1 sama dengan A sama dengan E. P 2, enkripsi kunci. C 2 sama dengan E. K 2, 3, deskripsi kunci. K sama dengan D. C 2 4, deskripsi data. P sama dengan DAK. K C. Keterangan P plain text. C1 yaitu cipher data, C2 yaitu ciphertext kunci, pub inskripsi dengan kunci public RSA, D pri yaitu deskripsi dengan kunci privat RSA. Kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem memakai parameter RSA kecil tetap. P sama dengan 3,
Q sama dengan 23, N sama dengan 299, E sama dengan 7, D sama dengan 151, tanpa pembuatan pasangan kunci. Yang kedua, sistem dapat melakukan enkripsi file menggunakan algoritma AES 128, mode SIB. Yang ketiga, sistem dapat mengenkripsi kunci AES menggunakan RSA public key. Yang keempat, sistem dapat melakukan deskripsi file menggunakan RSA private key dan kunci AES. Yang kelima, sistem dapat menampilkan antarmuka GUI yang interaktif. Yang keenam, sistem dapat menyimpan file hasil enkripsi dan deskripsi ke folder yang ditentukan. Yang ketujuh, sistem dapat melakukan pengujian kebenaran hasil enkripsi dan deskripsi. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, aplikasi mudah digunakan tanpa memerlukan keahlian kriptografi yang mendalam. Yang kedua, tampilan antarmuka sederhana, intuitif, dan mudah dipahami. Yang ketiga, proses enkripsi dan deskripsi berjalan dengan cepat dan responsif. Yang keempat, data hasil enkripsi tidak dapat dibaca secara langsung tanpa kunci yang sesuai. Dan yang terakhir, sistem mampu berjalan dengan stabil pada sistem operasi Windows 10 ke atas. Rancangan algoritma AES. Algoritma AES atau disebut dengan Advanced Encryption Standard diimplementasikan untuk menjadi content file. Dalam aplikasi ini, AES yang digunakan memiliki ukuran kunci 256 bit, beroperasi dalam mode CBC atau Cipher Blockchaining dan menggunakan padding PKC S7. Dengan kunci 256 bit, AES melaksanakan 14 fase ronde transformasi. Secara umum, proses enkripsi untuk AES dirumuskan dengan C sama dengan EK dalam kurung P dengan keterangan P yaitu plain text, C adalah ciphertext, K adalah kunci, E adalah fungsi enkripsi AES. Data yang digunakan atau diambil dari proyek. Plain text isi contoh file TXT sepanjang 16 byte. Kriptografi hebat. Dalam bentuk heksadesimal, data yang digunakan atau diambil dari proyek. Plain text isi contoh file .txt sepanjang 16 byte. Kriptografi hebat. Dalam bentuk heksadesimal, kriptografi hebat ini tertulis angka-angka yang di kotak dalam bentuk heksadesimal. AES 128 bekerja per blok 16 byte. 16 byte sama dengan tepat 1 blok. PKCS7 tetap menambah 1 blok padding dalam kurung 0 kali 10. Ciphertext 32 byte 2 blok. Blok pertama di sini tertulis kriptografi hebat, lalu blok 2 tertulis kotak-kotak yang seperti kita lihat. Kunci AES 128 16 byte yang sudah kita lihat. Lalu ciphertext blok 1 atau hasil program AES 128 ECB. Mode CBC. Dalam mode ECB atau Electronic Codebook, setiap blok 16 byte dienkripsi secara independen menggunakan kunci yang sama. CI sama dengan EK dalam kurung PI. Tidak ada satu V maupun rantai antar blok, sehingga plaintext yang sama selalu menghasilkan ciphertext yang sama atau disebut deterministik. Sifat deterministik inilah yang memungkinkan hasil perhitungan manual dicocokkan persis dengan keluaran program. Rancangan algoritma RSA. Algoritma RSA adalah metode kriptografi yang menggunakan dua kunci yang berbeda. Kunci publik untuk proses enkripsi dan kunci pribadi untuk proses dekripsi. Nah, rumus RSA sendiri adalah enkripsi sama dengan C sama dengan M C mod N. Dekripsi sama dengan M sama dengan C D mod N.
Keterangannya adalah M sama dengan pesan atau angka asli, C sama dengan hasil enkripsi, E dan N adalah public key, D dan N adalah private key. Pembentukan kuncinya sendiri yaitu ada beberapa langkah. Ya, yang pertama adalah pilih dua bilangan prima, P dan Q. Yang kedua adalah hitung N sama dengan P kali Q. Nah, N di sini nanti menjadi modulus. Lalu hitung Pi dalam kurung N sama dengan eh, masing-masing kurung, yaitu kurung pertama adalah P kurang 1 dikali kurung Q kurang 1. Dan yang nomor 4 adalah pilih E yang relatif prima terhadap Pn. Dan yang kelima adalah hitung D sebagai inverse E modulo Pn, yaitu D kali E sama dengan 1 kali mod kali Pi dalam kurung N. Parameter RSA pada program, kurang lebih program ini menggunakan RSA berukuran kecil agar dapat dihitung secara manual. P sama dengan 13, Q sama dengan 2, Q sama dengan 23, N sama dengan 299, Pi sama dengan 24, E sama dengan 7, D sama dengan 151. RSA tidak mengenkripsi isi file, melainkan mengenkripsi kunci AES per byte dengan rumus C sama dengan bit pangkat 7 mod kali mod 299. Karena kunci AES 16 byte, hasilnya 16 nilai yang disimpan di awal file encrypted.bin tanpa padding OAF maupun berkas eh, dengan format .pem. Untuk tampilan antara mukanya kurang lebih seperti ini, kurang atau user interface-nya. Di sini ada dua hasil pertama, yaitu adalah tab enkripsi log, yaitu enkripsi berhasil. Kurang lebih di sini ada di halaman enkripsinya, yang dimana eh, tertulis di log aktivitasnya muncul komen sebagai enkripsi berhasil, tandanya proses enkripsi ini telah berhasil. Begitupun di tab dekripsi log, yang dimana dekripsi berhasil. Nah, terlihat di log aktivitasnya bahwa proses dekripsi ini telah berhasil untuk berhasil dibuka gitu, dekripsinya itu berhasil dibuka, kurang lebih begitu. Untuk testing sistemnya sendiri, yang pertama adalah pengujian pembuatan pasangan kunci RSA atau generate key. Nomor dua adalah pengujian proses enkripsi file teks sederhana. Nomor tiga adalah pengujian proses dekripsi file yang telah dienkripsi. Nomor empat adalah pengujian kecocokan file asli dengan file hasil dekripsi atau round trip test. Dan nomor lima adalah pengujian antarmuka GUI, yaitu kelancaran operasi tombol dan informasi status. Selanjutnya ada hasil pengujian. Yang pertama enkripsi file berhasil dienkripsi dan ciphertext tidak dapat dibaca. Yang kedua ada dekripsi file terus file berhasil didekripsi dan identik dengan file asli. Ketiga, round trip test berhasil, file asli dan hasil dekripsi memiliki konten yang sama persis. Keempat, UI berhasil antarmuka berjalan normal tanpa error. Terus ada spesifikasi perangkat keras hardware. Yang pertama itu ada prosesor Intel Core i7 itu minimal. Yang kedua RAM 12 GB. Yang ketiga storage 512 GB SSD. Yang keempat sistem operasi Windows 10 64 bit. Terus ada spesifikasi perangkat lunak atau software. Yang pertama, Python 3.10 atau versi lebih baru sebagai bahasa pemrograman utama. Kedua, Visual Studio Code sebagai code editor. Ketiga, library pCryptodome untuk implementasi AES. Modul RSA kecil dibuat manual. Keempat, library Tinker untuk pembuatan antarmuka GUI. Kelima, kunci AES bersifat tetap. Dalam kurung, kunci rahasia 1, 2, 3, 4. Bukan dibangkitkan acak. Kesimpulan,
bahwa penggunaan kriptografi hybrid dengan menggabungkan algoritma AES dan RSA mampu meningkatkan keamanan dalam proses pengamanan file. Sistem yang dibangun berbasis Python ini telah berhasil melakukan proses enkripsi dan dekripsi file dengan baik. Dan terakhir, AES digunakan untuk mengenkripsi data karena memiliki kecepatan yang tinggi, sedangkan RSA digunakan untuk mengamankan kunci AES sehingga distribusi kunci lebih aman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.